Halo semuanya, saya Vida Mastrika dalam video sharing tentang dasar-dasar pemrograman Java. Kali ini masih di Graphical User Interface. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menghandle sebuah error-error sederhana yang bisa dimasukkan oleh user ke dalam form yang sudah kita buat. Misalnya dalam teks atau text field nama kita tidak boleh memasukkan angka, bagaimana caranya? Nah, atau dalam komponen-komponen yang kita buat dalam video sebelumnya seperti radio button yang hanya boleh dipilih salah satu saja, atau misalnya drop down yang nanti bisa mengubah list yang ada di bawahnya. Nah, kalau kalian belum menonton video saya yang sebelumnya, bagaimana caranya membuat form sederhana seperti ini yang akan kita pakai di video kali ini, silahkan ditonton dulu videonya, linknya sudah ada di description box. Kali ini kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana caranya kita menghandle error yang bisa disebabkan oleh form yang seperti ini. Oke, dalam error handling kali ini atau mencegah user untuk tidak memasukkan data yang salah ke sistem kalian, saya akan memakai lanjutan atau hasil akhir dari form yang saya buat di video terakhir saya. Kalau ada dari kalian yang belum menonton video terakhir saya, silakan klik link di description box dulu untuk membuat form yang seperti ini ya. Oke, kalau kalian sudah punya form seperti ini atau form lain yang digunakan untuk latihan, kita akan langsung lanjut ke error handlingnya ya. Nah, di sini saya coba run dulu seperti apa error yang saya maksud. Error yang saya maksud di sini adalah adanya data-data dengan format yang tidak seharusnya, seperti nama di sini masih bisa ada angka. Setelah itu NIM tidak ada batasan angka dan huruf. Alamat, kalau alamat tidak ada batasan ya, ada angkanya juga boleh, jadi untuk alamat tidak ada batasan. Dan yang terakhir, radio button yang saya buat itu masih bisa dipilih keduanya ya. Hobi bisa dipilih semuanya, tetapi kalau misalnya tidak ada yang dipilih, tidak ada keterangan jadinya ya. Fakultas ini bisa dipilih, tetapi prodi yang ada di list di bawahnya ini tidak menyesuaikan dengan fakultas yang dipilih di atas. Misalnya saya pilih Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya masih bisa memilih prodi keperawatan. Walaupun itu tidak cocok, saya masih bisa menampilkan data tersebut. Atau kalau misalnya nanti kalian akan menyimpan data tersebut, data yang salah atau tidak sesuai format seperti ini masih bisa tersimpan ya. Namanya masih ada angka, NIM-nya tidak ada batasan jumlah angkanya berapa. Untuk radio button keduanya masih bisa dipilih, padahal yang harus dipilih cuma salah satu saja. Hobi kalau tidak ada yang dipilih, tidak ada keterangan. Fakultas bisa dipilih, tetapi prodi yang sesuai itu tidak bisa disesuaikan ya. Seharusnya ini ada project yang sebelumnya sudah saya buat. Seharusnya data yang dimasukkan itu bisa dijaga di awal ya supaya tidak salah. Nah, di sini saya contohkan. Ini sebelumnya saya sudah buat formnya tapi tidak persis sama seperti yang tadi. Misalnya nama, di sini misalnya saya kasih angka. Di sini langsung ada peringatan, nama hanya terdiri dari karakter huruf A sampai Z ya. Di sini saya perbaiki dulu, misalnya setelah itu NIM hanya terdiri dari angka sebanyak 10 digit. Misalnya saya lebih nih. Oke, ada peringatannya NIM hanya terdiri dari angka sebanyak 10 digit. Oke, jenis kelamin di sini cuma salah satu saja yang bisa dipilih. Setelah itu misalnya saya tidak memilih hobi sama sekali, dan ini fakultas, misalnya saya pilih matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang muncul hanya informatika dan matematika aja.
kedokteran yang muncul hanya kedokteran umum dan keperawatan. Kalau teknik yang muncul hanya teknik sipil dan arsitektur. Jadi saya nggak bisa asal milih di sini ya. Saya coba tampilkan. Untuk nama, Vida, NIM sudah sesuai, jenis kelamin perempuan. Hobi, kalau tidak ada dipilih, di sini akan muncul tidak ada hobi. Fakultasnya adalah teknik, dan prodinya adalah teknik sipil. Oke, di sini saya ada tombol hapus juga untuk menghapus apa yang sudah saya pilih sebelumnya ya. Nah, mari kita coba membuat di form kita yang baru yang saya buat di video sebelumnya. Perbedaannya di sini hanya di kolom alamat aja ya. Juga alamat itu nggak ada batasannya seperti nama dan NIM. Jadi saya rasa tidak ada permasalahan. Nama di sini hanya menerima huruf saja. Nah, bagaimana kita membuat sebuah kode dia hanya menerima huruf saja, itu bisa dengan yang namanya regular expression atau misalnya disingkat jadi regex. Di sini saya sudah menyediakan sebuah metode yang namanya cek nama yang sudah saya buat. Di sini akan saya copy di bagian source. Di sini void cek nama. Ini ada variabel boolean yang namanya cek nama. Di sini nama adalah apa yang ada di getText field nama ya, getText to string. String dari error nama adalah nama hanya terdiri dari karakter huruf A sampai Z. Jadi kalau misalnya ini tidak memenuhi A sampai Z saja, string error ini yang akan muncul. Nah, cek nama yang berupa boolean ini saya pakai variabelnya untuk menyimpan hasil dari pengecekan string dengan regular expression atau regex ya. Caranya adalah seperti ini, kita sebutkan nama variabel yang ada isiannya yaitu variabel nama titik matches. Nah, matches ini nanti akan langsung mencocokkan dengan regular expression yang kalian berikan. Di sini regular expression yang saya berikan adalah nama itu bisa bisa huruf A kecil sampai Z kecil, bisa A besar sampai Z besar juga bisa, dan juga bisa space atau spasi. Nah, seperti itu ya. Jadi cek nama ini akan bernilai true jika nama matches hanya berisi huruf-huruf kecil atau huruf-huruf kapital dan spasi saja. Dia akan bernilai false jika ada karakter lain selain yang ada di sini. Selain huruf kecil, huruf kapital, dan juga spasi. Kalau misalnya cek nama ini bernilai false, berarti tidak hanya berisi huruf dan spasi. Saya tuliskan di getText area tampil seperti tadi, set text error nama. Error nama stringnya adalah nama hanya terdiri dari karakter huruf A sampai Z. Nah, itu adalah metode dari cek nama. Bagaimana caranya memanggil metode ini? Sebenarnya ada beberapa cara, tapi yang saya gunakan di contoh yang sebelumnya itu adalah di action ya, di events. Eventsnya itu namanya focus lost. Focus lost ini artinya kalau sebelumnya kita klik ini, misalnya kita preview ya. Nah, ini kita klik ini berarti fokusnya ada di getText field nama. Kalau kita pindah ke sini, berarti fokus dari getText field nama itu hilang atau fokusnya lost. Oke? Jadi saya memasukkan atau memanggil metode tersebut saat fokus dari getText field nama itu lost ya. Apa kekurangannya? Kalaupun dia kosong ya, dia akan tetap memanggil metode tersebut ya. Oke. Saya akan memberikan events, focus, dan focus loss di sini. Akan ada langsung metodenya yang dibuat, getText field nama, focus loss. Di sini saya akan memanggil metode yang saya buat tadi yaitu cek nama. Cek nama.
Oke, mari kita coba dulu. Kita coba run ya. Apakah sudah benar atau masih ada error? Misalnya saya tulis nama Vida ya, tanpa ada angka. Oke, tidak ada error di sini. Saya sudah pindah ke NIM, tidak ada error. Kalau saya isi angka, saya pindah ke NIM, jadi ada errornya ya. Nama hanya terdiri dari karakter huruf A sampai Z. Ada pesan peringatannya. Oke, berarti apa yang kita jalankan tadi sudah dipanggil dengan baik dan memakai regular expression yang benar. Nah, sekarang kita ke NIM ya. NIM-nya itu saya buat metode lagi yang namanya adalah check NIM. Metode check NIM ini juga dengan regular expression, ada variabel boolean check NIM yang nanti akan menyimpan hasil dari pengecekan regular expression-nya true atau false. Setelah itu ini adalah NIM getText field NIM getText ya. Apa yang ada di getText field akan kita simpan di variabel NIM. Yang ini adalah error NIM. Pesannya adalah NIM hanya terdiri dari angka sebanyak 10 digit. Nah, bagaimana caranya kita mengecek angka sebanyak 10 digit? Nah, kita di sini pakai string matches juga ya. Kita simpan hasilnya di check NIM yang berupa true atau false. Kita coba cek apa yang ada di variabel NIM, matches regex tertentu. Nah, ini regexnya adalah untuk mengecek apakah ini angkanya dari 0 sampai 9, berarti nggak ada huruf di sana ya, hanya angka 0 sampai 9, dan ini hanya 10 saja, 10 digit saja batasannya, oke? Dan ini adalah awalnya, dan ini adalah akhirnya untuk regex yang ini. Berarti ada angka 0 sampai 9, dan batasannya adalah 10. Kalau check NIM ini bernilai false, berarti kalau misalnya ada huruf atau lebih dari 10 karakter, berarti di getText area tampil akan menampilkan pesan ini. NIM hanya terdiri dari angka sebanyak 10 digit. Untuk pemanggilan metodenya sama seperti yang tadi, saya akan memakai focus loss dan langsung dibuatkan di sini ya. getText field NIM focus loss dan saya panggil di sini check NIM. Oke, mari kita coba bersama-sama. Oke, nama tadi sudah, sekarang NIM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 digit. Kalau misalnya fokusnya loss, tidak akan ada peringatan. Kalau saya ganti huruf di sini, focus loss, NIM hanya terdiri dari angka sebanyak 10 digit. Kalau saya lebihkan digitnya, focus loss di sini juga masih ada peringatannya ya. Oke, berarti NIM sudah, nama juga sudah ya. Alamat kita skip karena bisa string, bisa huruf, bisa angka, bisa kombinasi semuanya. Sekarang bagaimana caranya kita hanya bisa memilih salah satu dari laki-laki atau perempuan di dalam radio button ini ya. Oke, di sini kita punya yang namanya button group. Di swing control di sebelah kanan ini, tepat di sebelah radio button, kalau di tampilan saya, ini ada yang namanya button group. Button group ini akan menggrup radio button yang kalian punya sehingga hanya satu yang bisa dipilih ya. Biasanya radio button memang begitu ya, jadi hanya satu yang bisa dipilih. Jadi ini kalian drop aja di manapun di JFrame kalian. Nanti di navigator akan muncul J button group 1. Seperti biasa kita change dulu variabel name-nya. Oke. Sekarang di sini saya select ini ya. Nah, karena saya select ini, di bagian properties ini juga tentang J button group-nya ya. Oke. Di sini kita pilih dulu button group yang mau kita group, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalian bisa tekan Ctrl di keyboard kalian, setelah itu klik laki-laki dan
perempuan. Di sini kita bisa memberikan properties dari dua button ini untuk ikut ke button group tadi yang kita buat. Oke. Di properties setelah kita klik ini keduanya, itu ada yang namanya button group dan value-nya ini masih none ya. Kita bisa ubah value-nya menjadi button group jenis kelamin. Oke. Nah, sesimpel itu aja, harusnya sekarang yang bisa dipilih hanya satu saja. Kita coba. Oke. Ya. Ini yang dipilih hanya satu saja. Kenapa ini muncul? Karena memang tadi fokusnya di sini, terus kita pindah ke sini, jadi fokus lost ya. Oke, itu dia kekurangannya dari fokus lost. Kalau tidak ada if yang lain yang mencegah kemunculan ini ya. Dan oke, untuk button radio button sudah. Sekarang di hobi ya. Hobi di sini kalau misalnya tidak ada yang dipilih, kosong gitu aja ya. Mari kita lihat di hobi di sini. Jadi bisa kita tambahkan di sini ya. Kita bisa tambahkan kalau tidak ada yang dipilih gitu ya. Kalau textbook coding tidak dipilih. Gimana caranya tidak dipilih? Kita berikan tanda seru di depan. Jadi textbook coding di sini maksudnya adalah tidak dipilih karena ada tanda seru di depan. Setelah itu kita tambahkan dan. Textbook membaca juga tidak dipilih. Dan textbook satu lagi juga tidak dipilih. Coding, membaca, dan olahraga. Ini tidak dipilih. Jadi yang muncul adalah tidak ada hobi gitu ya. Hobi sama dengan tidak ada hobi. Oke, seperti ini. Nah, coba kita run dulu, semoga tidak ada error. Saya nama Vida. Ini tadi udah kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamatnya misalnya Jakarta. Jenis kelamin perempuan dan hobinya tidak saya pilih. Fakultasnya teknik, misalnya teknik sipil. Saya tampilkan. Nah, hobi di sini sudah bisa tidak ada hobi, oke? Kalau misalnya saya pilih membaca, olahraga, dan coding, saya tampilkan lagi. Oke, ini belum di reset ya. Ini masih ada tidak ada hobi di sini. Coba kita run ulang. Oke. Oke, ini kurang. Teknik sipil. Oke, di sini masih ada olahraga, membaca, dan coding. Di sini kurangnya saya adalah kalau di sini ya, di sini saya set hobi sama dengan kosong lagi ya. Oke, jadi setelah kalau kita masuk ke sini terus kita coba lagi string hobi itu kita kosongkan lagi seperti di awal, baru kita tambahkan yang lain. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang tadi ada error adalah fakultas ini ya. Kita pilih fakultas, setelah itu prodinya menyesuaikan dengan fakultasnya. Oke, di sini saya akan membuat set prodi ya. Kita akan buat set prodi di sini. Set prodi ini isinya adalah kita
membuat format dari list itu sesuai dengan apa yang kita pilih di atas. Kalau kalian ingin tahu coding listnya itu seperti apa, berarti kita bisa lihat di sini ya, di seperti ini. Oke, ini ada JList Prodi, set model, string apa yang kita isi tadi ya. Nah, karena kita akan mengubah ini, berarti saya akan langsung copy aja ini, dan di sini saya hapus ya. Jadi set stringnya akan saya kosongkan aja. Di sini saya kosongkan dari sini, ya. Nah, jadi text field prodi awalnya kosong ya. Tadi sudah saya copy di bagian init components ini ya, kalau kalian mau cari dan langsung copy. Nah, saya pindahkan ke set prodi ini. Kalau yang dipilih adalah, kalau yang di atas itu yang dipilih adalah apa, berarti kita set modelnya seperti apa. Yang di atas itu adalah J combo box ya, combo box fakultas. Ini bukan is selected, tapi apa ya? Oke, J combo box fakultas. Kalau kita mau cek itu adalah get selected item. Get selected item to string. Saya pakai equals aja ya. Berarti kalau to stringnya ini adalah equals ignore case, jadi nggak tentu huruf besar huruf kecilnya ya. Fakultas teknik misalnya. Kalau yang dipilih adalah fakultas teknik, berarti JList Prodi set model ini adalah teknik sipil dan arsitektur saja. Sisanya itu bisa kita hapus. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita bisa tambahkan else if yang dipilih adalah J combo fakultas get selected item to string, terus equals, misalnya fakultas matematika oke. Nah, kita hapus lagi yang ada informatika dan matematika saja. Oke, terus kita tambahkan lagi else if ini J combo box fakultas get selected item to string lagi equals ignore case fakultas kedokteran. Apa yang terjadi di sini yang bisa dipilih adalah kedokteran umum dan keperawatan saja. Oke. Ada else-nya di sini. Ada else-nya di sini kalau dia tidak memilih apa-apa ya. Jadi kalau dia tidak memilih apa-apa, di sini langsung kosong aja. Tampilkan datanya ya. Ada error yang banyak di bawah karena di sini saya tidak memilih fakultasnya. Oke, kalau saya memilih fakultas baru bisa ditampilkan. Oke. Ya, seperti itu yang bisa saya sharing untuk error handling atau bagaimana mencegah usernya untuk
memberikan data yang salah pada sistem. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, itu dia bagaimana caranya kita untuk mencegah user memasukkan data-data yang salah ke dalam form yang sudah kita buat ya. Kita memang harus mengenal banyak regular expression untuk menyesuaikan dengan format data yang kita punya ya. Dalam video selanjutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menggunakan tabel atau menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, pada video selanjutnya tabel yang akan kita buat adalah tabel yang statis dulu ya. Jadi datanya kita ambil dari array dan kita masukkan ke dalam tabel ya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.